Kaum muslimin dianjurkan untuk selalu menjaga wudhu. Mengapa dan apa alasannya? Wudhu atau berwudhu berarti menyucikan diri dari kotoran atau hal lain yang menajiskan. Wudhu wajib dilakukan oleh seseorang sebelum melaksanakan sholat wajib dan sunnah. Selain dari itu, mengerjakan wudhu juga disarankan di sela-sela aktivitas kehidupan lainnya, jika hendak kepergian, tidur, dan sebagainya. Apabila kita sebagai muslim dapat menjaga kesucian, maka insya Allah akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyudutkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, agar kamu bersyukur." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diterima sholat salah seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila hendak mengerjakan sholat." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi, wudu adalah syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Walaupun tata caranya sangat mudah dan praktis, tetapi di dalamnya mengandung keutamaan dan faedah. Sungguh kelak di hari kiamat, Rasulullah akan mengenali umatnya dari bekas wudu yang terpancar dari wajah dan telapak tangannya. Pada hari itu pula, orang-orang kafir tertunduk kesesal dengan wajah yang hitam legam karena kekufuran mereka. Tiada kebahagiaan kecuali hidup dalam sunnah Nabi Muhammad. Di antaranya, al-mutatahhirin, kecintaan Allah kepada hambanya yang selalu menjaga kesucian dirinya, di antaranya selalu berwudu. Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari kiamat, yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman?' Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam surga Allah, mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Al-Imran ayat 106 sampai 107. Banyak keutamaan wudhu yang dijelaskan Rasulullah SAW. Di antaranya, sebagaimana diriwayatkan Tabrani dari Ubadah bin Syamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang hamba menjaga sholatnya, menyempurnakan wudhunya, rukuknya, sujudnya, dan bacaannya, maka sholat akan berkata kepadanya, 'Semoga Allah Ta'ala menjagamu sebagaimana kamu menjagaku.' Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai kepada Allah Ta'ala, dan sholat memberi syafaat kepadanya." Dan berita gembira dari Rasulullah SAW, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudhu." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ajakan Rasulullah SAW, "Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat." Dalam hadis lain disebutkan, "Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu, maka malaikat akan tetap mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat itu akan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu bersuci." Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Setiap muslim juga harus senantiasa menjaga wudhu untuk menjaga izzah keislamannya. Rasulullah SAW bersabda, "Istiqomahlah kalian
walaupun kalian tidak akan mampu melakukannya secara hakiki. Namun berusahalah mendekatinya. Dan ketahuilah, sebaik-baik amalan kalian adalah sholat, dan tidaklah ada yang menjaga wudhu kecuali dia seorang mukmin. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Subhanallah, tentu wudhu akan menjadi tiban nafsi atau energi yang sangat kuat yang mendorong pengamalnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagai mukmin, kita harus senantiasa menjaga wudhu, tidak hanya untuk sholat. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan berwudhu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.